Al-Ghafur wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus syakur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang kami hormati dan kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, kebaikan, keutamaan yang senantiasa dan terus-menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Salawat beserta taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi termulia, Nabi teragung Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa juga kami haturkan jazakumullahu khairan wa syukran jazilan. Terima kasih dan jazakumullahu khairan atas kesempatan yang diberikan kepada kami di Masjid Al-Ikhlas ini. Kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini penuh dengan kebaikan, dinaungi dengan rahmat dan diliputi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Judul ceramah yang diamanahkan kepada kami adalah mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Bersyukur atas nikmat keamanan dan juga nikmat kesehatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur adalah sebuah kewajiban. Karena di dalam Quran Allah perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Washkuru nikmatallahi alaikum, dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Terlebih jamaah sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita terlalu banyak. Nikmat yang Allah curahkan kepada kita terlalu besar, sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maha benar Allah yang berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghingganya. Ya, karena terlalu banyaknya, terlalu besarnya, terlalu luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk mengakui nikmat yang Allah berikan itu kecuali dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat apapun itu, baik yang ada pada diri kita maupun yang ada pada orang lain, pastikan dia tidak lain dan tidak bukan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tak ada satupun nikmat
Tak ada satupun nikmat, baik yang ada pada kalian maupun yang ada pada orang lain, kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya hanya orang yang bersyukur, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan nikmat kepada dirinya. Dengarkan firman-Nya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmatku, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Kepastian dari Allah, tambahan nikmat tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan mensyukuri nikmat itu. Tapi kalau kalian ingkar terhadap nikmat Allah, maka aku pastikan azab akan menanti kalian. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan terlalu banyak jamaah. Dan dari sekian nikmat itu, inilah yang akan menjadi tema inti pembahasan kita di subuh ini, yaitu nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Jamaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan Al-Khatmi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan dua kenikmatan ini, nikmat aman dan nikmat kesehatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Ya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa yang di pagi hari merasakan nikmat keamanan berada di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadih, sehat jasmaninya, indahu qutu yaumi, dan di pagi itu dia mendapatkan dan bisa merasakan nikmat makanan yang tercukupi untuk dirinya, maka kata baginda Nabi, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia itu sudah diberikan kepada dirinya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang mulia, memberikan gambaran kepada kita, memberikan isyarat kepada kita betapa berharganya nikmat aman dan nikmat sehat itu. Dan sekaligus memberikan pelajaran bahwa seorang mukmin tidak perlu risau, tidak perlu cemas memikirkan masa depannya. Ya, hal ini karena segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur segalanya. Ya, dan seorang mukmin wajib untuk berhusnudzon kepada Allah serta optimis dalam kebaikan itu. Dan itu semua tidaklah menafikan yang namanya ikhtiar dan usaha. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan hadis yang mulia tadi. Orang yang ketika merasakan keamanan berada di dalam rumahnya, aman bersama keluarga dan anak-anaknya, aman di tempat tinggalnya, di jalan-jalan yang dia lalui, aman ketika berada di rumahnya, tidak ada ancaman pembunuhan, tidak ada ancaman pencurian, tidak ada ancaman pelanggaran kehormatan. Orang yang sudah merasakan nikmat ini, ketahuilah itu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat keamanan adalah nikmat terbesar setelah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, oleh karenanya jamaah sekalian, nikmat keamanan ini akan lebih dirasakan oleh mereka-mereka
yang hidup dalam keadaan tidak merasakan keamanan itu. Disitulah orang baru sadar betapa mulianya, betapa besarnya seseorang bisa merasakan keamanan. Ya, orang-orang yang hidup di negeri yang sistem keamanannya terganggu, orang yang hidup di negeri yang di tempatnya sedang mengalami perang yang begitu dahsyat, menghancurkan bangunan, tanaman, pepohonan, keturunan, mereka terkadang tidur dengan suara pesawat tempur dan dentuman meriam. Iya, hidup dengan tangan di dada mereka. Mereka menunggu kematian setiap saat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan dan kita bandingkan dengan nikmat keamanan yang kita rasakan. Iya. Ketika kita berada di lingkungan kita misalnya, kita merasakan keamanan, tidak ada orang-orang yang mengusik kita. Tidak ada orang-orang yang berusaha mengganggu kita, mengganggu ketenangan kita. Tidak ada. Ya. Atau yang bahkan yang lebih besar daripada itu, tidak ada ancaman peperangan, tidak ada ancaman bom atom yang akan meledak. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasakan dan bisa membandingkan hal tersebut, maka begitu besarnya nikmat ini. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca dalam surat yang insya Allah kita hafalkan bersama, surat Quraisy. Di surat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Alasannya karena dua. Karena Allah berikan kepada mereka nikmat keamanan yang dengannya bisa mereka menikmati makanan dan minuman yang lezat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Karena itu saling berkaitan. Coba kalau orang merasakan ketakutan, ketidaktenangan, tidak tenang hati dan batinnya, meskipun makanan, minuman yang paling lezat dihidangkan di hadapannya, makanan dan minuman tersebut seakan tidak ada artinya. Kenapa? Batinnya tidak tenang, jiwanya tidak tentram. Maka selezat apapun makanan dan minuman yang dihidangkan, tetap tidak akan merasakan kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif, kebiasaan mereka mengadakan rihlah perjalanan dagang di musim dingin dan di musim panas. Maka Allah ingatkan, falyabudu rabb hadzal bait, maka beribadahlah kalian kepada Rabb pemilik Ka'bah ini. Perintah ibadah disusul dengan apa? Kenikmatan yang sudah Allah ingatkan dan Allah berikan kepada kita. Alladzi at'amahum min ju', yang sudah memberikan kalian makanan untuk menghilangkan rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan kepada kita dari rasa khawatir, dari rasa ketakutan. Perintah ibadah dikarenakan nikmat makanan dan nikmat keamanan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini mengharuskan kepada kita, hendaknya kita terus memperbanyak ibadah, mempermantap ibadah ketika nikmat makanan, nikmat keamanan terus kita rasakan jamaah sekalian, demi mengaplikasikan, mengamalkan apa yang tertulis dalam ayat ini, dalam surat yang agung ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat keamanan adalah nikmat terbesar setelah iman dan Islam, maka ketahuilah jamaah sekalian, musibah yang terbesar setelah musibah dalam agama adalah musibah ketika seseorang diliputi dengan rasa takut. Iya. Makanya dalam Quran
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan deretan musibah, ujian dan cobaan, yang pertama Allah sebut adalah ujian berupa ketakutan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan firman Allah ini, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqasin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum, dan kami akan berikan ujian kepada kalian, cobaan kepada kalian. Apa ujiannya? Apa cobaannya? Allah sebutkan deretan ujian dan cobaan. Dan yang pertama disebut bisyai'in minal khawf. Ujiannya berupa sedikit dari rasa takut. Coba para jamaah sekalian, itu ujian yang berat. Baru setelahnya apa? Walju', kelaparan. Wa naqasin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, jiwa. Was samarat, demikian pula buah-buahan. Coba perhatikan jamaah, renungkan ini ayat. Ternyata dari musibah besar, ya, yang terkadang mungkin kita tidak merasakan itu, karena keamanan terus meliputi kita, keamanan terus kita rasakan, ya. Tapi ini betul-betul akan dirasakan oleh orang-orang yang berada dalam ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupnya. Makanya Allah sebutkan ini yang pertama, musibah besar ini, ketika seseorang tidak merasakan keamanan, yang ada di dalam hatinya adalah ketakutan, yang ada di dalam jiwanya adalah kekhawatiran. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini agar kita sadar betapa besarnya nikmat keamanan itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hendaknya jangan sampai kita ingkari, jangan sampai kita kufuri nikmat keamanan ini. Terkadang kita lupa jamaah, terkadang kita tidak sadar. Kenapa? Karena nikmat aman itu terus kita rasakan, sehingga tidak ada syukur-syukurnya. Ya. Maka Allah memperingatkan di dalam Al-Quran jamaah. Allah peringatkan, ada sebuah negeri yang tadinya aman, tenang, damai, tentram, tidak ada ketakutan. Tapi karena penduduknya kafir kepada Allah, ingkar terhadap nikmat Allah, maka Allah rubah negeri yang tadinya aman menjadi negeri yang menakutkan. Negeri yang tadinya tenang menjadi mengkhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112. Kata Allah, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulunya negeri ini aman, tentram, tenang, damai, rezekinya datang melimpah ruah dari segala tempat. Tadinya begitu, awalnya begitu, dulunya begitu. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Penduduknya mengingkari nikmat Allah ini. Coba, ketika orang ingkar terhadap nikmat, fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, maka Allah merasakan kepada mereka pakaian ketakutan dan pakaian kelaparan. Lagi-lagi digandengkan antara rasa takut dan rasa lapar, karena saling berhubungan. Ya. Orang kalau sudah merasakan ketakutan, ya, tidak akan bisa tenang untuk makan dan minumnya. Allah rasakan kepada mereka itu, Allah timpakan kepada mereka itu, dan itu semua
bima kanu yasnaun, disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat betapa besarnya orang yang mengingkari nikmat keamanan itu. Allah Subhanahu wa taala rubah keamanan yang Allah berikan kepada mereka dengan ketakutan. Dan ingat jamaah sekalian, salah satu bentuk mengingkari nikmat tersebut adalah dengan mendustakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, makanya dalam Quran Allah menyatakan walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu faakhadahumul adab wa hum zalimun. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, tapi mereka mendustakan rasul tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Salah satu bentuk mengingkari nikmat ketika mengingkari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengingkaran terbesar terhadap nikmat ketika seorang melakukan kemusyrikan, melakukan kesyirikan yang akan menghilangkan yang namanya keamanan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, camkan baik-baik, ingat baik-baik, keamanan tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan keimanan dan tauhid. Keamanan tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan keimanan dan dengan tauhid. Itu menunjukkan apa? Ketidakamanan, kekhawatiran, ketakutan muncul gara-gara apa? Kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah. Dengarkan firman-Nya Allah di surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Tidak ada kesyirikan, betul-betul iman yang tulus, tauhid yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulaika, mereka itu kata Allah, lahumul amn, bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah, dengan keimanan ya, tanpa dicampuri dengan kesyirikan, itulah keamanan yang sesungguhnya. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah berjanji kepada mereka-mereka yang beriman, kepada mereka-mereka yang beramal soleh. Apa janjinya Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan kepada mereka dalam agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi untuk mereka. Kemudian perhatikan, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan ketakutan yang mereka rasakan dengan keamanan. Coba perhatikan, ya, karena apa, Pak? Karena iman dan amal soleh tadi. Allah gantikan rasa takut yang kalau kamu sedang rasakan, Allah gantikan dengan keimanan, Allah gantikan dengan keamanan. Syaratnya dua, ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku, wala la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Coba perhatikan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini keamanan, Pak. Ya. Maka untuk bisa mewujudkan keamanan, tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan keimanan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu, Pak, ya, orang beriman itu, nah, meskipun terkadang mungkin ya hidupnya sederhana, tidak diliputi dengan kemewahan, ya, tapi dialah orang yang paling berbahagia. Dialah orang yang paling berbahagia. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah dalam Quran menyebutkan tentang wali-walinya. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus ayat 62 sampai 64. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. La khaufun 'alaihim. Tidak ada kekhawatiran pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Itu wali-walinya Allah itu. Ya. Kenapa mereka tidak takut? Kenapa mereka tidak bersedih? Bukan karena harta mereka melimpah ruah, bukan karena jabatan mereka tinggi, disanjung oleh banyak orang, punya banyak pengikut, bukan itu. Itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Harta, kedudukan, jabatan tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Tapi kebahagiaan itu dijamin dengan keimanan dan ketakwaan. Makanya Allah katakan, alladzina amanu, merekalah orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, lahumul busyra fil hayati dunya, dan merekalah yang akan mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang paling besar. Ini para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang pertama yang jadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Nikmat keamanan. Yang kedua apa, Pak? Nikmat kesehatan. Dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan mu'afan fi jasadih. Orang kalau sudah merasakan nikmat keamanan berada di dalam rumahnya, kemudian sehat jasmaninya, diingatkan juga dengan nikmat kesehatan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah yang terkadang banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat, Pak. Ya, nikmat sehat itu nikmat loh. Nah, tapi orang banyak tidak sadar. Kenapa? Mungkin dia jarang sakit, ya, tidak sakit-sakitan. Nikmat sehat itu nanti betul-betul dirasakan oleh seseorang ketika dia merasakan sakit. Baru dia paham, baru dia sadar betapa nikmatnya lidah ketika sariawan, betapa nikmatnya mata ketika dia sakit mata, betapa nikmatnya pendengaran ketika pendengarannya terganggu, betapa nikmatnya penciuman ketika penciumannya terganggu. Baru dia rasakan nikmat itu. Maka benarlah apa yang pernah disabdakan oleh baginda Nabi, Pak. Rasulullah pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Nabi. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Banyak manusia lalai dengan dua nikmat ini. Banyak manusia yang tidak sadar dengan dua nikmat ini. Itulah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita tidak sadar. Ya, boleh jadi, Pak. Boleh jadi, ya, ketika kita misalnya minta kepada Allah ditambahkan rezeki kepada kita, tapi terkadang kita merasa, mana rezeki itu kok tidak kunjung datang. Padahal Allah sudah berikan, tapi dia tidak sadar. Apa itu?
Allah sehatkan badannya. Nah, itu lebih berharga, itu lebih nikmat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang akan rela untuk bisa sehat, mengeluarkan hartanya, uangnya sebesar apapun untuk bisa sehat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mungkin terus merasakan nikmat kesehatan ini, jarang kita merasakan sakit misalnya, cobalah sekali-sekali datang ke rumah sakit dan kita melihat orang-orang yang sakit. Ya, betapa rindunya mereka dengan kesembuhan, betapa inginnya mereka untuk bisa sembuh, dan betapa banyaknya pasien di rumah sakit itu orang antri untuk bisa mendapatkan pengobatan. Disitulah kita bisa sadar betapa nikmatnya kesehatan yang Allah berikan kepada saya ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya Nabi SAW di antara doa beliau minta supaya dilindungi dari berbagai macam penyakit. Nabi pernah melantunkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ini doa diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya Allah, kata Nabi, lindungilah aku dari penyakit kusta, penyakit gila, lepra, dan seluruh penyakit-penyakit yang membahayakan. Nabi berdoa supaya dilindungi dari berbagai macam penyakit. Di samping itu, Nabi juga berdoa kepada Allah, minta kesehatan. Minta kesehatan. Ya, sampai-sampai Pak, sampai-sampai ini yang diminta oleh Nabi setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang Nabi tidak pernah melewatkan doa ini. Saking pentingnya nikmat supaya bisa sehat itu. Apa di antara yang Nabi wiridkan, Nabi jadikan sebagai zikir dan doa yang Nabi terus rutinkan, Nabi baca setiap selesai solat subuh dan setiap selesai solat asar. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu ampunan dan juga kesehatan. Coba, Nabi minta ampunan dan kesehatan. Fi dini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, demikian pula pada hartaku. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Makanya Nabi SAW sampai perintahkan kepada sahabat, minta kesehatan, minta kesehatan. Kata Nabi SAW, beliau pernah berdiri di atas mimbar, tiba-tiba Nabi menangis. Ketika itu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat. Apa kata Nabi, Pak? Sallallahu afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Coba, saking pentingnya nikmat kesehatan itu, ya. Nabi serius itu. Nabi serius. Sampai-sampai beliau berdiri di atas mimbar menangis Nabi. Kemudian Nabi katakan, minta ampunan dan minta kesehatan. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin syai'an khairan minal afiyah. Karena sungguh, kata Nabi, tidaklah seseorang diberikan hal yang lebih baik setelah nikmat keimanan melebihi nikmat kesehatan. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukurilah nikmat kesehatan ketika kita merasakannya. Bagaimana cara mensyukurinya? Manfaatkan kesehatanmu untuk melakukan hal-hal yang positif, baik untuk duniamu, terlebih lagi untuk agamamu. Pesan Nabi, Pak, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya wasihhataka qabla saqamik. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakit menimpa dirimu. Kita tidak tahu kapan kita sakit, Pak. Ya, sementara umur kita terus bertambah,
Kita tidak tahu kekuatan kita apakah terus seperti ini. Bisa jadi kelemahan menghampiri kita. Ya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mensyukuri nikmat kesehatan, manfaatkan kesehatan kita ini. Lakukan hal-hal yang positif. Entah untuk dunia kita, apalagi untuk ibadah kita, untuk agama kita. Ya. Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila kamu di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk melakukan perkara ibadah, untuk melakukan hal-hal yang positif. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan apabila kamu di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk mau beramal, baru mau beribadah. Wa khudh min sihhatika qabla saqamik qabla limaradik wa min hayatika limautik. Pergunakan sehatmu sebelum datang sakit menimpamu, dan pergunakan kehidupanmu sebelum ajal menjemputmu. Pesannya Nabi kepada sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan adalah nikmat yang besar setelah nikmat keamanan itu, jamaah sekalian. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan ini. Nah, ada sebuah kisah yang penuh pelajaran. Seorang ulama yang bernama Ibnu Samak pernah menasehati seorang Amirul Mukminin, khalifah di masanya, yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Pernah suatu hari sang khalifah ini menangis. Maka Ibnu Samak meminta kepada dia segelas air. Kemudian mengatakan kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ketika itu, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya ya, beliau sambil memegang gelas itu yang berisi air putih, ya. Kata beliau, seandainya ya engkau dalam keadaan sangat kehausan, ya, kemudian engkau terhalangi untuk mendapatkan segelas air itu, kecuali ya dengan membelinya dengan harga yang sangat mahal, apakah kau akan membelinya?" Kata Harun Ar-Rasyid, "Ya, pasti saya akan beli, seberapapun itu, karena saya tidak bisa minum. Dalam keadaan saya sangat-sangat kehausan, saya akan beli berapapun harganya." Kata Harun Ar-Rasyid kepada Ibnu Samak. Maka kata Ibnu Samak, "Wahai Amirul Mukminin, minumlah segelas air ini, semoga Allah memberkahi Anda." Maka beliau pun minum segelas air itu. Kemudian Ibnu Samak berkata, "Wahai Amirul Mukminin, beritahukan kepadaku, seandainya engkau terhalangi dari mengeluarkan air tersebut, ya, ketika engkau buang air, engkau tidak bisa melakukannya, ya, dikarenakan sakit, apakah kau rela untuk membayarnya agar bisa mengeluarkan itu dengan harga yang setinggi langit?" Kata Harun Ar-Rasyid, "Ya, aku akan bayar itu, karena tidak bisa buang air dan itu menyakitkan. Nah, aku akan bayar berapapun harganya untuk bisa mengeluarkan itu, apa yang saya sudah makan, apa yang saya sudah minum." Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Ibnu Samak ingin mengingatkan kepada Harun Ar-Rasyid bahwa apa yang kau rasakan dengan segelas air yang kau minum tadi, kemudian nanti kau bisa mengeluarkan itu, ya, itu nikmat yang sangat berharga yang mengalahkan dunia beserta isinya. Karena kau rela untuk mengeluarkan harga semahal apapun demi hanya segelas air, dan kau rela menebus dengan dunia beserta isinya untuk bisa mengeluarkan air itu dalam tubuhmu, ya, kau rela akan mengeluarkan itu. Itu menunjukkan betapa nikmatnya, ya, nikmat kesehatan yang dirasakan oleh seseorang. Perhatikan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita. Dan itu pelajaran yang diberikan oleh Ibnu Samak kepada
Harun Ar-Rasyid untuk betul-betul menghargai betapa nikmatnya kesehatan itu. Kisah yang lain, ada seorang alim yang datang kepadanya orang miskin, yang sangat miskin. Dia mengadukan kemiskinannya, ya. Dia mengadukan ya betapa susahnya hidupnya, ya. Maka si alim ini berkata kepada orang miskin tadi, "Wahai fulan, apakah engkau senang untuk menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham? Mau enggak kamu ditukar matamu ini, ya, dicabut dengan diberikan 10 dirham? Mau?" Dia bilang, "Oh tidak, saya tidak mau tentunya." Dan dia punya mata yang sehat ketika itu. Kemudian si alim ini berkata lagi, "Ya fulan, apakah kamu suka, ya, untuk diambil tangan dan kakimu dengan dibayar 20.000 dirham? Mau enggak? Tapi diambil dulu tangan dan kakimu." Kata si miskin ini, "Tentu tidak, aku tidak mau." Dan dia punya tangan dan kaki yang sehat. Kemudian si alim ini bertanya lagi, "Apakah engkau mau untuk menjadi gila dengan dibayar kepadamu 10.000 dirham? Tapi syaratnya kau akan digilakan." Maka si miskin ini mengatakan, "Oh tentu saya tidak mau." Dia memiliki akal yang sempurna dan akal yang sehat. Maka si alim tadi mengatakan, "Ya fulan, apa engkau tidak malu, ya, untuk mengadukan perihalmu kepada Tuhanmu, sementara kau sudah memiliki puluhan ribu dirham yang tadi saya sudah sebutkan?" Artinya apa jamaah sekalian? Orang terkadang baru memandang nikmat itu kalau dalam bentuk materi, kalau dalam bentuk uang, harta. Dia tidak sadar mata itu nikmat paling berharga, lisan itu nikmat berharga, telinga itu nikmat berharga, tangan dan kaki itu nikmat yang berharga. Tapi orang terkadang tidak sadar dengan itu, ya. Makanya Allah ingatkan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri-dirimu, pada dirimu, tidakkah kau perhatikan, ya, Allah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Ingat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap detakan nafas, setiap detakan jantung, hembusan nafas, kedipan mata, terdapat nikmat yang tiada terkira. Dan itu adalah nikmat kesehatan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, makanya satu pelajaran juga, kisah nyata jamaah, ya, ada di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia ini, orang yang paling kaya di situ, dia mengadakan sebuah pesta, mengundang para pejabat-pejabat, orang-orang kaya, tamunya orang-orang terkenal, ya. Kemudian dalam jamuan pestanya dihidangkan makanan, minuman yang mahal-mahal dan lezat-lezat, karena dia orang paling kaya di situ. Nah, tapi orang-orang pun terpana melihat orang kaya ini. Pada saat dia makan, pada saat dia mau makan, dia ambil piring, Pak. Kemudian cuman dia ambil roti yang kering, ada di piringnya. Cuman itu aja dia makan. Orang heran loh, kenapa dia cuman ambil itu? Sementara ada daging di depan dia, yang premium di depan dia, makanan, minuman lezat. Tapi dari semua makanan itu, yang dia ambil cuman roti, persis seperti makanannya orang miskin. Orang heran sama dia. Nah, orang melihat dia, padahal ini orang paling kaya, semuanya bisa dia beli. Nah, maka akhirnya dia pun mengatakan, dia berteriak kepada orang-orang yang hadir di pestanya ketika itu. Kata dia, apa kata dia? "Wahai sekalian hadirin, tahukah kalian betapa mahalnya nikmat kesehatan ini? Andai kata uang dan kekayaan yang melimpah ruah yang saya miliki hari ini bisa membeli sehat,
dan membuat saya bisa makan makanan seperti kalian, saya akan rela membeli satu piring yang ada di hidangan makanan itu dengan $10.000. Sekitar sebulan 90 juta sampai 100 juta ketika itu. Saya akan rela. Tapi saya sakit. Saya tidak bisa menikmati makanan seperti yang kalian nikmati. Yang bisa ku makan cuman roti ini saja. Itu yang dibolehkan dokter sama saya. Subhanallah. Coba jamaah sekalian. Dia baru begitu sadar nikmat kesehatan itu. Dalam keadaan dia sudah bisa membeli apapun yang dia inginkan. Tapi tidak bisa dia nikmati. Ya, tidak bisa dia rasakan itu. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Orang ini betul-betul merasakan betapa nikmatnya sehat itu. Ya. Tapi saya tidak bisa beli itu. Seberapapun harta saya tidak bisa beli. Kondisiku sudah seperti ini. Ya. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadarilah nikmat kesehatan ini. Betul-betul nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau misalnya Pak, kita misalnya kurang dari makanan, minuman, harta, ya, maka renungilah nikmat mata yang kita miliki, lisan yang kita miliki, tangan, kaki yang kita miliki. Sadari nikmat itu. Baru disitulah kita akan melihat begitu besar sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada saya. Hanya saya ini kurang syukur kepada Allah. Saya ini kurang mensyukuri nikmat Allah. Saya ini baru memandang nikmat itu kalau dalam bentuk materi. Sementara sehat, saya tidak rasakan itu. Ya. Maka terbukti kan sabdanya Nabi tadi, dua nikmat yang banyak manusia lupa, dua nikmat yang banyak manusia lalai, dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, nikmat kesehatan dan waktu luang. Itu banyak orang tidak sadar. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tepat materi kita pada pagi hari ini, ya, mensyukuri nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Karena memang dari sekian nikmat Allah Subhanahu wa taala, setelah nikmat Islam dan nikmat iman, maka nikmat yang paling berharga adalah nikmat keamanan dan nikmat kesehatan. Ya. Saya sebutkan nikmat keamanan dulu baru nikmat kesehatan, karena kata para ulama memang nikmat keamanan jauh lebih besar daripada nikmat kesehatan. Ulama pernah ditanya, mana yang lebih nikmat, aman atau sehat? Ini dua-dua nikmat ini besar ini. Sudah kita sebutkan dari dalilnya kan. Tapi dari dua ini yang paling afdolnya nikmat keamanan tetap menempati posisi yang lebih di atas. Nikmat keamanan itu. Ya. Ya, kalau orang pada hari ini nikmat kesehatan saja kadang tidak sadar, apalagi nikmat aman. Terkadang dia tak sadar itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba kalau kita merasakan bagaimana tersiksanya, pedihnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, yang ada di Sudan pada hari ini. Coba para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya. Maka di situ kalau kita banyak merenungi betapa nikmatnya hidup saya ini, ya, betapa nikmatnya hidup saya ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka daripada itu, naam, sadarilah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, dahulu para ulama, Pak, para salafus soleh, justru mereka itu khawatir, Pak, ketika tidak ada musibah menimpa dia. Khawatir mereka, bukan mengharapkan musibah itu, enggak, tapi mereka khawatir jangan sampai, ya, nikmat yang terus ada pada saya ini membuat saya tertipu, membuat saya tidak sadar dengan kenikmatan ini, sehingga sampai mereka mengkhawatirkan, kenapa ya tidak ada musibah yang menimpa saya. Sekali lagi, bukan karena mengharapkan musibah itu, tapi karena kekhawatiran dari mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pagi hari ini memberikan kepada kita, ya, ilmu, memberikan kepada kita
pelajaran-pelajaran yang berharga di dalam hidup ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita berada di dalam nikmat keamanan, nikmat kesehatan setelah kita merasakan nikmat keislaman dan keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensehatkan jasmani kita, memberikan keamanan kita tinggal di negeri kita, di kota kita, di wilayah kita, di daerah tempat kita tinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita dan terus melanggengkan kenikmatan itu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala nikmat, dari segala yang bisa menafikan, menghabiskan, mengikis kenikmatan aman dan sehat itu. Di antaranya adalah dengan seseorang itu berbuat kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam agama. Karena itu semua yang bisa mengganggu kesehatan dan keamanan kita berada dan tinggal di negeri dan kota kita. Innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.